Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Baik, kita akan lanjutkan video rangkaian introduksi ya, pada rangkaian video penguatan keberfungsian individu dan keluarga, khususnya di Indonesia ya. Karena individu dan keluarga adalah unit terkecil, terpenting untuk membentuk masyarakat. Oke, baik. Jadi kita tadi masih mengupas tentang kajian dari salah satu ilmuwan bangsa Indonesia, yaitu Bapak Haris Santosa, yang mengupas tentang degradasi fitrah, begitu ya. Artinya apa? Dalam diri manusia, menurut teori fitrah, ya, kajian psikologi sosial, kajian sosiologis, ya, kajian human behavior, ini setiap manusia itu telah terinstal fitrah, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Yasin, fitrah didefinisikan sebagai innately predisposed to know God and to do good, ya. Artinya manusia terlahir dengan kecenderungan, dengan kemampuan untuk mengenali Tuhannya, ya, itu siapa yang menciptakannya, dan kecenderungan untuk berbuat baik, ya. Namun, begitu ya. Perkembangan zaman, perkembangan peradaban ini menghasilkan degradasi, ya. Menghasilkan dinamika yang tidak menumbuh kembangkan fitrah kebaikan tersebut, namun berpotensi sebaliknya. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, ya, khususnya para social scientist, khususnya para empowering profession, ya, yang memang amanah utamanya berkenaan dengan pemberdayaan, berkenaan dengan upaya memajukan masyarakat, berkenaan dengan upaya mengembangkan kapasitas atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat, kan begitu ya. Mari kita lanjutkan. Kita sudah membahas degradasi yang pertama, yaitu degradasi fitrah beragama atau kodrat beragama. Yang kedua adalah degradasi kodrat atau fitrah belajar, kan begitu ya. Manusia sejatinya difitrahkan untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, kan begitu ya. Artinya punya atau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala al-qalbu dan al-fikr, kemampuan berpikir, kemampuan merasa, ya, kemampuan untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan yang salah, kemampuan untuk belajar, mempelajari segala sesuatu, bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini bekerja. Bahkan manusia dianugerahi kitab suci, ya. Artinya apa? Punya kemampuan untuk mempelajari kitab suci tersebut, untuk membimbing hidupnya, membimbing dirinya, membimbing keluarganya nanti kalau sudah berkeluarga, gitu ya. Membimbing adik-adiknya kalau dia kakak, gitu ya. Atau membimbing pasangannya kalau dia suami atau istri, ya, khususnya suami membimbing istrinya. Artinya apa? Manusia dianugerahi kemampuan, keinginan, ya, kapabilitas untuk terus belajar, ya. Namun kita lihat terjadi degradasi dalam kodrat ataupun fitrah belajar ini. Gairah belajar menurun, ya. Gairah mempelajari agama menurun. Gairah mengulang kembali pembelajaran di sekolah itu rata-rata menurun, ya. Anak tidak lagi menyalin kembali, ya, tidak lagi membuat resume, ya. Kalau di kelas pikirannya sudah kemana-mana dan lain-lain. Ini tentu mengkhawatirkan. Dan ini sinyal yang perlu segera dideteksi oleh social scientist, oleh empowering profession, gitu ya. Profesi yang memang amanah utamanya memberdayakan masyarakat. Apa yang terjadi pada gairah belajar generasi muda, ya? Tidak hanya terbatas generasi muda, gairah belajar masyarakat. Belajar untuk memastikan dirinya di jalan yang benar. Belajar untuk mempersiapkan masa depannya, ya. Terlalu malas belajar, ya. Terlalu berleha-leha, ya. Terlalu dianggap angin lalu proses-proses pembelajaran, baik ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu sains maupun ilmu-ilmu agama, ya. Bahkan apalagi ilmu-ilmu agama, ya. Menurun semangat untuk mempelajari hal-hal tersebut. Ini degradasi yang kedua
yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, sudah seyogianya social scientist, empowering profession terus melakukan edukasi, ya, perluasan literasi untuk membangun, mendorong, menyebarkan semangat individu dan keluarga-keluarga Indonesia untuk kembali menemukan fitrah belajarnya, ya. Belajar tanpa disuruh-suruh, belajar tanpa ditakut-takuti oleh hukuman dan lain-lain, namun menumbuhkan fitrah belajarnya, menumbuh kembangkan apa yang sudah ada dalam dirinya, bahwa manusia terlahir sebagai pembelajar yang bersemangat. Bersemangat untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca bagaimana dunia ini bekerja. Belajar untuk maslahat orang banyak, belajar untuk maslahat ekosistem sosial maupun ekosistem alam yang lebih luas. Semangat belajar untuk terus memperbaiki dirinya, keluarganya, dan peradabannya. Inilah concern kita yang kedua. Baik, kita akan lanjutkan insya Allah di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.